Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita berada di sebuah program yang baru, sebuah program dengan nama Jempol Najwa. Jadi di sini kita menyediakan sebuah wadah dan juga tempat diskusi untuk saling sharing, bertukar opini dan pendapat. Di sini kita mengangkat topik-topik dan isu-isu yang lagi happening di kalangan masyarakat kita. Namun, sebelum kita mulai, di sini kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti biasa, di sini ada saya kali ini bukan Ica saya, tapi saya adalah Anissa Tono Sudibjo. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin semua peserta di sini untuk menyanyikan himne partai saya. 1, 2, 3. Marilah seluruh rakyat Indonesia. Tolong dong, kok cuma saya aja sedih semangat ya, tolong. Baik. Kemudian sama bapak yang punya partai, bukan orang. Ya saya ikut menarik kalian ke partai saya. Sorry, saya terbawa emosi. Kemudian silakan. Menghayal ya? Oke, terima kasih Anissa Tono Sudibjo. Begitu ucapannya? Ya, benar. Oke, terima kasih. Kembali lagi bersama saya, Vela. Bukan. Anda bukan ya, maaf. Beda program ya. Tolong. Perkenalkan, nama saya di sini adalah Rati Amin. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya hari ini berubah dari Elvira Gemoy, berubah jadi Elvira Uno. Anak pungetnya Bapak Sandiaga Uno. Terima kasih. Halo, ini aku pertama kali nih di sini, jadi hari ini aku jadi Tasya Ayunda. Boleh nyanyi nggak Ayunda? Kenapa begini? Lanjut. Halo, juga pertama kali di sini. Saya berasal dari grup MDN 48 ya. Ayunda kata. Wow, Ayunda baru. Saya juga baru sama dengan Tasya Ayunda dan Nabila. Nabila apa tadi? MDN 48. Rani Mulyani, mohon dukungannya ya. Mantap. Baik, terima kasih. Jadi di sini kita mendatangkan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya masing-masing. Sekedar ingin menambahkan, di sini sebenarnya Ibu Tasya Ayunda ini beliau adalah humas dari Ikatan Perempuan Berkalung Ciki-Ciki. Kemudian berikutnya ada Ibu Nabila MDN 48. Selain beliau menjadi member idol group, beliau itu juga merupakan perwakilan dari Asosiasi Perempuan Pengguna Shopee Pay. Dan terakhir di sini ada Rani Mulyani. Beliau selain menjadi Menteri Perekonomian di Zimbabwe, beliau juga merupakan admin di Lambemunah. Baik, sekian terima kasih. Lanjut. Nah, kami nggak diperkenalkan. Kalian sudah tua, nggak perlu diperkenalkan lagi. Baik, selanjutnya di sini sebelum kita mulai, saya akan nge-share sebuah quote. Si quote-nya itu adalah, seberat apapun masalahmu, itu bukanlah masalah saya. Dalam bahasa Cina dibuat incing pang sung pang asam baca hula paco. Baik, itu adalah pepatah dari Cina. Saya ulang. Kata saya kurang mendengarkan. Sorry. Saya nggak bisa mengulang kata yang sama karena saya juga nggak tahu apa tadi saya bilang. Berikutnya di sini akan memberikan berita yang lagi hangat-hangatnya beberapa bulan ini. Ini adalah topik-topik yang cukup bisa dibilang sebenarnya sangat memprihatinkan sih di kalangan masyarakat kita. Ini oke. Nah, jadi di sini kita lihat ini ada berita yang pertama. Ada fakta baru, guru ngaji pemerkosa 12 santriwati diduga tilat duit bansos catut nama santri. Dari wajahnya aja sangat menyebalkan ya, ternyata perilakunya itu juga berbanding lurus gitu dengan wajahnya. Kemudian di berita berikutnya, ini bisa kita lihat kisah cinta mahasiswi Mojokerto dan oknum polisi, 2 kali hamil dan aborsi hingga berujung tewasnya NW. Ini kita tahu di beberapa bulan yang lalu, ini lagi happening di Twitter. Kemudian berikutnya, ada berita mengenai pegawai KPAI berinisial MS, yaitu mengalami pelecehan seksual oleh koleganya sendiri.
Kemudian di sini juga ada bocah perempuan 11 tahun di Bekasi jadi korban pelecehan seksual. Nah, ini juga baru-baru ini, beberapa hari yang lalu itu ada pelaku driver Gokar yang melakukan pelecehan terhadap perawat di Jakarta telah ditangkap. Nah, jadi dari berita ini kan kita bisa lihat ya, belakangan itu tuh lagi marak sama namanya pelecehan seksual. Dan pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi di perempuan, tapi juga terjadi di laki-laki seperti yang di kasus KPI tadi. Di saat ini ternyata pelecehan seksual itu bukan hanya terjadi di orang dewasa, bahkan anak-anak yang itu sudah mengalami pelecehan seksual. Di sini cukup memprihatinkan. Dan berdasarkan data yang kita dapat, pelecehan seksual itu mayoritas terjadi di perguruan tinggi. Ini datanya akan saya present. Untuk perguruan tinggi sendiri itu ada 27%. Pesantren yang notabene adalah sekolah agama justru malah berada di urutan kedua, 19%, diikuti oleh SMA, SMP, dan juga SD. Maka dari itu kita hari ini akan membahas masih amankah per-Indonesia bagi perempuan. Kenapa kita angkat perempuan? Karena mayoritas korban pelecehan seksual itu dialami oleh perempuan. Sebelum kita mulai, saya akan bertanya kepada para peserta forum di sini. Sebelumnya ada nggak dari antara teman-teman sekalian yang menjadi korban pelecehan seksual? Maksudnya pelecehan seksual ini kan bukan berarti hanya dalam kasus direpis atau diperkosa atau dalam kasus yang berat ya. Bahkan catcalling itu termasuk pelecehan seksual, atau ada dikirim foto-foto yang tidak senonoh termasuk pelecehan seksual gitu. Jadi di sini saya ingin bertanya, apakah teman-teman di sini ada yang pernah korban pelecehan seksual? Kalau catcalling, menurut saya semua perempuan itu kayaknya pernah, setidaknya sekali dia pasti pernah. Karena kan biasanya juga jalan di tempat yang rame juga bisa kena catcalling gitu. Setidaknya itu sih, perempuan-perempuan pasti pernah setidaknya sekali dalam seumur hidupnya. Ingat aja gini, kalau misalnya kalian merasa diri kalian tidak cantik ketika kalian berkaca atau di mana, ingat saja ketika kalian lewat di depan abang-abang kuli bangunan, pasti kalian akan dipanggil cantik, cewek cantik. Setidaknya ada yang menghargai kecantikan kalian sih. Itu sih yang bisa kita ambil dari sisi positif. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mendiskusikan mengenai pengalaman nih, mengenai apa sih sebenarnya penyebab belakangan ini kasus mengenai pelecehan seksual tuh lagi marak-maraknya. Mungkin saya ingin mendengarkan pendapat dari Ibu Tasya Ayunda terlebih dahulu, boleh? Kenapa marak tuh kayaknya karena diviralin gitu nggak sih? Karena kayak kalau di Twitter ya, kan kita lihat di Twitter tuh akhir-akhir ini pada bilangnya kalau nggak viral, nggak diproses. Jadi kayak orang-orang yang sebenarnya dari dulu mau speak up tuh dia nggak berani. Jadi baru sekarang karena kayak warga Twitter membantu untuk memviralkan, jadi dia baru berani speak up. Makanya kelihatannya bertubi-tubi gitu, padahal mungkin kejadiannya udah dari kemarin-kemarin kan. Itu menurut saya. Karena kita lihat kan juga awalnya itu muncul satu, beberapa minggu kemudian muncul nih satu lagi, gitu terus runtutannya. Benar sih yang dibilang Ibu Tasya Ayunda bahwa karena udah satu nih dan respon masyarakat juga mendukung, jadi yang lain itu berani speak up. Kemudian saya juga ingin mendengar pendapat dari Ibu Rani Mulyani nih. Ibu Rani, Ya, nah, Anda melamun ternyata. Saya curiga Anda kayaknya tadi malam bikin story ya, habis video callan, atau Anda masih ingat-ingat nih perbincangan tadi malam. tadi pertanyaannya apa, bisa diulang, Ibu? Tadi betul-betul melamun. Pertanyaannya. Nah, pelaku pelecehan seksual yang ada sebelumnya itu selalu tidak pernah ditindak dengan benar. Jadi pelaku pelecehan seksual yang lainnya itu nggak kapok untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Yang ketua yayasan pesantren itu ya, dia sudah melakukan itu berulang kali gitu kan. Coba kalau misalkan itu udah ketahuan dari awal, bisa dipastikan nggak bakal ada korban yang jatuh sebanyak itu. Ini benar, ini saya juga setuju, karena nggak ada hukum yang begitu menegakkan peraturan mengenai pelecehan seksual. Jadi mungkin para pelaku ini nggak risih atau tidak kapok untuk melakukan aksi mereka berkali-kali lagi gitu sih. Kemudian saya juga ingin mendengar pernyataan dari Ibu Rati Amin. Ibu Rati Amin ini sangat pendiam sekali ya. Diam bagai apa ini Ibu Rati? Bergerak bagai apa juga nih? Diam bagai batu dan bergerak seperti rumput yang diterpa angin.
Mungkin sedikit sharing aja ya. Mungkin menyambung pernyataan dari Tasya Ayunda tadi, lebih kepada korban yang memulai speak up, baik itu melalui media sosial Twitter ataupun YouTube. Kalau menurut saya pribadi, bukannya itu dari kecil kita udah diajarkan, bukan diajarkan, lebih ke lingkungan yang udah mengajarkan kita secara tidak langsung. Contohnya gini, di sekolah kalian pernah nggak waktu SD misalkan kan pakai rok, terus teman-teman cowok atau ceweknya mulai ngangkat rok ceweknya, ayah buka gitu. Dari kecil itu udah dibiasakan kayak gitu. Harusnya dari situ kita udah diajarkan, dari SD tuh udah diajarkan, ini loh nggak baik sebenarnya, ini udah termasuk kekerasan. Jadi dari pandangan saya, pendidikan dini terhadap kekerasan seksual itu harusnya dimulai dari sana. Walaupun beliau diam bagai batu dan bergerak bagai rumput yang bergoyang, ternyata opini yang disampaikan itu sangat berisi sebuah urgensi bagi pemerintah ataupun kita yang udah dewasa untuk mengajarkan kepada anak-anak bahwa itu sebenarnya nggak patut. Karena sebenarnya gini, saya pribadi, saya punya tetangga yang dulu kalau bermain saat usia 5-6 tahun, dia datang ke rumah saya itu cuman kayak pakai singlet dan celana dalam, asli nggak ada pakai apa-apa. Kita main, saya pakai baju ya BTW. Kemudian kita main-main, dia hanya berpakaian demikian dan sama sekali nggak pernah ada pelecehan apapun. Namun kalau kita bayangkan di zaman sekarang, wow, apa kabar itu anak? Baik, terima kasih kepada Ibu Rati Amin. Kemudian saya ingin mendengarkan pendapat dari Ibu Nabila MDN 48 Aita Kata. Ya baik, jadi saya juga setuju ya sama Ibu Rati Amin. Oke. Maaf ya ada suara anjing. Ya, jadi saya setuju dengan Ibu Rati Amin. Jadi itu sebenarnya kebanyakan dari mindset cowoknya ya, karena ya ceweknya mau pakai pakaian yang gimana pun, mau terbuka atau tertutup pun pasti ada yang catcalling lah segala macem. Memang tuh dasarnya dari cowoknya sih, harus diluruskan pikirannya gitu. Saya mungkin menambah juga, salah satu faktornya adalah sekarang itu mudah sekali untuk mengakses konten-konten pornografi karena sudah bisa dikatakan mungkin adiktif atau candu dengan hal-hal demikian sih. Atau faktor kedua itu mungkin bisa pergaulan bebas ataupun seks bebas sekarang kan sudah sangat marak ya. Kalau bisa dibilang tuh sebenarnya sangat miris. Kemudian terakhir, saya juga ingin mendengarkan pendapat dari Ibu Elvira Uno ya, pengusaha bukan si ibu-ibu. Silahkan Bu pendapatnya. Amin ya Allah, amin. Semua yang dibilang tadi udah benar, udah mencakup semuanya gitu. Cuman mau nambahin sedikit, ya benar. Dari mulai anak-anak zaman sekarang itu sampai kita yang dewasa sama keluarga pun, kadang-kadang kalau kita dengar beritanya juga keluarga sendiri, ayah sendirilah, om sendiri, tetangga, kayak yang nggak kita duga sama sekali tuh punya pikiran kayak gitu sama kita tuh bisa kena gitu kan. Jadi memang harus dari kecil dibiasakan, kitanya juga nggak, walaupun di lingkungan yang menurut kita aman, belum tentu aman. Kita nggak tahu pikiran orang. Apa lagi tadi buku bilang? Yang video call Rani Mulyani, kenapa Anda yang lupa? Mungkin Vira juga video call. Sama siapa tuh? Sama Haho. Hai Haho. Hai Haho. Baik. Jadi misalnya kita anggap ada korban pelecehan seksual itu perempuan dan pelakunya itu adalah laki-laki. Dalam hal ini mayoritas kan banyak yang bilang itu terjadi karena si cewek itu tidak menjaga dirinya dengan berpakaian terbuka, dengan menggoda laki-laki. Tanggapan kalian itu gimana mengenai pernyataan tersebut? Pertama, saya ingin mendengarkan tanggapan dari Ibu Rani Mulyani terlebih dahulu. Silakan. Tanggapan saya tentang pernyataan tersebut ya, saya tuh kurang setuju ya sama pernyataan tersebut. Karena kita sudah banyak melihat contoh kasus gitu kan. Itu tadi saja Mbak Anissa sudah menampilkan data yang menyatakan bahwa 19% kasus kekerasan seksual itu terjadi di pesantren. Mau bagaimanapun tertutupnya pakaian kita, kalau memang laki-laki itu nggak bisa untuk menahan dirinya, maka kekerasan seksual itu akan terjadi gitu. Jadi saya nggak mau menyalahkan pakaian yang dipakai perempuan gitu kan, karena itu termasuk victim blaming ya gitu kan. Sempat viral juga di Twitter, ada Gilang bungkus. Pokoknya
pokoknya dia merasa terangsang kalau misalkan dia melihat orang yang dibungkus-bungkus gitu. Udah seberapa tertutupnya itu, tapi dia tetap ya melakukan pelecehan seperti. Hei, Anda gilang bungkus, silahkan Anda nikmati kehidupan Anda di penjara. Kalau dibungkusnya pakai plastik dia suka juga nggak ya? Baik, selanjutnya saya ingin mendengarkan pernyataan dari Bu Elvira Uno. Silakan. Nggak setuju sih. Itu bukan jadi faktor utama kenapa pelecehan seksual itu terjadi, ya kan? Mindset dari orangnya yang udah nggak beres. Karena apa yang dia tonton kan, dia nggak bisa menahan hasrat dia gitu. Dia kalau dibilang nggak tersalurkan, kayaknya salurkan lah gitu. Rata-rata yang udah punya istri kan ya, yang kayak yang apa itu gitu, dosen ada kan yang dosen. Udah ada yang halal, nyari yang haram maunya apa? Dia pecinta Nggak darah ngerti muda, apa bro. mau. Apa? Isut dia, isut. Mau nyari itu yang baru terus. Emang dia masih bagus apa? Nggak ngerti lah. Apalagi yang itu tuh, itu juga salah satu tuh yang Unsri ya. Ada juga loh. Unsri atau kan yang Unsri Palembang kan. ada bukti kuat, dia tetap denial, terus dia merasa dengan kekuasaan dia bakal dijaga. Itu yang sebenarnya bikin laki-laki atau pelaku pelecehan seksual itu aman-aman aja, karena dia merasa dia punya uang, dia punya kuasa, dia bisa mengancam si korban untuk tidak tahu sama orang-orang. Oke, terima kasih. Jadi perilakunya tidak mencerminkan ilmu yang dia punya ya. Kemudian saya juga ingin mengangkat sebuah pernyataan yang ya namanya kucing. Kalau dikasih ikan, nangkep aja kan. Namanya laki-laki. Kalau di situ ada dikasih mangsa perempuan, wajib dimakan dong gitu. Mungkin pertama saya ingin mendengarkan pendapat dari Rati Amin terlebih dahulu. Kepada Rati Amin, Aminnya Robbal Alamin, silahkan. Saya tentunya sangat sakit hati ya. Nah, seolah-olah pernyataan tersebut mengisyaratkan kalau wanita itu hanya sebagai objek. Balik lagi kata makanannya. Makanan kan ada pilihan-pilihannya. Kalau seandainya ini dilarang loh, makan ini dilarang, kenapa nggak cari makanan lain? Toh dia punya sendiri di rumah. Itu misalkan kayak kasus tadi yang dibilang sama Mbak Elvira. Itu mungkin balik lagi ke pemikiran dia, pendidikan dia yang kurang mengenai hal tersebut. Ya, betul. Ditambah seperti yang dibilang sama Rani Mulyani tadi, mungkin efek jerahnya belum ada hukum yang betul-betul bisa membuat dia itu kapok loh melakukan hal tersebut. Kemudian berikutnya saya ingin mendengar pendapat dari Ibu Nabila MDN 48 Aita Kanta. Silahkan. Gimana ya? Kan juga perempuan yang ada sama dia itu kan nggak selalu pakai net terbuka juga kan, ya tertutup juga ada gitu. Entah dia di tempat umum pun dia bisa aja berimajinasi liar gitu kan. Ya emang dianya aja. Bahkan juga ada kan yang suka sama cewek yang pakai hijab gitu loh. Entah yang pakai lebar tertutup, ya itu emang dasarnya cowoknya aja sih. Ya ceweknya mau gimana pun tetap aja emang ya cowoknya kalau udah nggak normal pikirannya ya gitu juga. Dan emang nggak ada efek jerahnya kalau belum kena hukum atau apa ya. Lagian juga kalau mau ngehukum buat perempuan itu kan berat sih buat speak up. Enggak semua orang yang dia curhatin atau dia ceritain itu kayak bisa ngedukung. Bahkan kalau nggak salah saya pernah baca gitu kan, udah ngelapor ke polisi, malah polisinya itu juga ikutan nyeritain, bahkan sampai nanya. Jangan-jangan nikmatin juga. Kan jadinya emang kasihan victimnya kan. Emang gimana pun salah, harus benar-benar disupport juga victimnya karena pasti pikirannya udah kacau balau. Saya juga dari pengalaman saya juga pernah dengar cerita korban pelecehan. Dia baru ngadu itu misalnya di tahun 2021, sedangkan ini pelecehan udah terjadi di 2017 atau 2018. Ada yang komen nih di Twitter, Kenapa baru dilapor sekarang? dia nggak lapor karena pertama, ketika dia kayak tadi dia lapor ke polisi, ternyata dia malah dijudge di situ, bukan dibantu. Mbaknya pakaiannya terbuka ya, makanya jadi bisa korban pelecehan. Yang ketiga, mentalnya itu masih terganggu, dia masih malu ketemu sama orang, walaupun pada saat itu kabarnya belum begitu menyebar luas, tapi dia benar-benar down, karena kita tahu itu juga pasti akan mengganggu mental dan psikologis kita. Dan keempat, pasti orang-orang atau tetangga-tetangga dan relasi kita itu kan akan menjadikan itu aib kan, seperti kita tuh jadi dibicarakan di belakang, ih ini tuh udah
jadi korban pelecehan sebagainya gitu. Jadi memang benar sih agak berat bagi kita sebenarnya, apalagi sebagai korban pelecehan ya, untuk speak up ataupun melapor, kecuali memang mentalnya itu benar-benar siap. Kalau enggak, pasti dia ketika dijudge dia bukannya malah makin semangat, dia malah makin ngedown lagi nih. Setelah dia speak up ternyata dia bukan didukung tapi malah dijatuhkan lagi mentalnya oleh orang-orang di sekelilingnya ataupun oknum-oknum yang tidak berhati manusia itu tadi sih. Berhati ayam saya rasa ya. Sangat emosi saya jadi di sini. Selanjutnya terakhir nih, kita untuk di sisi ini kita ingin mendengar pendapat dari Ibu Tasya Ayunda. Silahkan. Kalau misalnya tadi laki-laki mengatakan dirinya sebagai kucing, berarti perempuan juga kucing, bukan ikan asin. Jadi kalau dia sendiri udah nganggap perempuan itu ikan asin, berarti dia udah nggak nganggap perempuan itu setara kan sama mereka gitu. Jadi udah beda pandangannya. Emang kalau kita ikan asin, mereka kucing kan enggak? Kalau kita ikan asin, mereka ikan asin juga dong, kan sama. Benar-benar. Ya, saya setuju. Jadi apalagi kalau yang buaya tuh. Kalau misalnya mereka buaya, kita ayam. Lah kalau mereka buaya, ya kita buaya juga dong. Ya betina ya. Oh, iya masa ayam? Ayam juga ada kok, ayam jantan, ayam betina. Hidup Ibu Tasya Tasya. Ayunda Tasya 2024. Ayunda untuk Tasya menjadi Ayunda. presiden. 2024. Presiden Bahoro. Jadi aneh. Maksudnya itu tuh, ya ngomong kayak gitu tuh berarti cowok-cowok yang emang pikirannya udah aneh aja gitu, emang udah nggak beres aja gitu. Nyari pembelaan yang emang harusnya nggak ada gitu. Jadi membela diri sendiri padahal nggak ada yang harus dibela lagi. Jadi pasti di sini kita semua setuju dengan pernyataan Ibu Tasya Ayunda. Pasti kita sudah tahu ya, semua itu udah harus setara. Walaupun dalam arti setara bukan benar-benar semuanya itu harus setara. Kalau laki-laki angkat galon, perempuan angkat galon. Sebenarnya bisa, cuman kan alangkah lebih baiknya itu masing-masing Bisa, galonnya kecil. yang segini lagi 2 liter itu Ya, galon. ada porsinya. Perempuan dan laki-laki itu punya hak yang setara gitu, sama-sama memiliki hak untuk berpendidikan, mengeluarkan pendapat, hak untuk bahagia di kehidupannya, hak untuk berkeluarga, bahkan itu ada diatur di undang-undang. Jadi ya kalau gitu kita pasti bilang perempuan dan laki-laki itu bisa setara, tapi memang pada porsi masing-masing. Topik terakhir itu adalah solusi. Gimana sih kita, bukan solusi sih, mungkin gimana cara kita, terkhusus kita yang perempuan, untuk menjaga diri agar terhindar atau tercegah gitu dari korban pelecehan seksual. Nauzubillah min dzalik ya, jauh-jauh bisa menjadi pelecehan seksual. Cuman pasti kita harus mempersiapkan diri kita. Maksudnya kan kita udah berusaha menjaga diri kita supaya tidak digitukan, ternyata kita masih menjadi korban catcalling juga gitu. Kalau misalnya saya pribadi ketika di catcalling, itu saya akan memasang wajah-wajah yang menyeramkan, jadi supaya dia kapok tuh. Walaupun saya nggak tahu sih dia sebenarnya kapok atau enggak, cuman saya akan mengkerutkan mata saya. Kayak mana? Matanya kenapa? Gini loh. Boleh dicontohin Ibu Anissa atau Anissa Dibio? Coba. Dicontohin dulu. Mana terlalu Enggak serem loh. Enggak seru. Kok pakai manyun-manyun? Malah kayak aneh ya. emang bawaan Gila tuh gimana orang. baik ya. Makasih ya. Ibu Rati Amin yang barusan menyatakan mata saya itu kayak orang gila. Silakan. Gitu. Jadi balik lagi ya, mungkin kita nggak bisa memantau semua orang. Lebih tepatnya menjaga diri kita sendiri. Yang pertama, waspada terhadap lingkungan. Terus juga hati-hati terhadap orang-orang baru. Agak dicurigai lah sedikit kalau seandainya dia udah mulai ngelirik dan kita nggak kenal nih ini siapa, mungkin ya udah dijauhin aja. Terus kan ada tuh kalau nggak salah di Korea atau Jepang ya yang semprotan merica yang selalu dibawa kemana-mana sama wanita. Mungkin kita bisa pakai itu sekarang, sama nambah pengetahuan sih tentang dampak atau bahayanya dari kekerasan seksual. Oke, baik, terima kasih Ibu Rati Amin. Kemudian berikutnya saya ingin mendengarkan pendapat dari Ibu Rani Mulyani terlebih dahulu menanggapi bagaimana kita sebagai perempuan untuk mencegah dari korban pelecehan seksual. Jadi yang sering saya baca ya kasusnya, karena saya itu sering pantau Twitter, jadi saya sering dapat kasusnya di Twitter gitu kan. Banyak banget tuh perempuan yang buat tweet gitu kan, kalau dia nih habis kena pelecehan seksual, misalkan
dia diperkosa gitu kan, contohnya gitu di kamar hotel. Oleh siapa? Oleh lelaki yang baru dia kenal malamnya gitu. Baru dikenalnya dari media online, dari media sosial maksud saya gitu. Jadi saran saya sih untuk perempuan-perempuan yang mau kenalan sama cowok gitu kan, memang kan niat kita nih positif ya untuk memperbanyak teman, atau itu pun memang mau cari pacar, mau cari apa, terserah lah gitu kan. Tapi saran saya tetap harus berhati-hati, tetap harus cari tahu siapa yang mau kita jumpai dimanapun itu, dan kalau bisa tuh jangan sendirian, dan kalau bisa sih karena baru kenal ya jangan maulah dibawa ke kamar hotel berdua gitu kan, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi nggak boleh dibawa ke rumah, gimana kalau mau kenalin sama Ada keluarga? orang tuanya beda dong, saudara Rati Amin. Terima kasih kepada Ibu Rani Mulyani. Kemudian berikutnya saya ingin juga mendengar pendapat dari Ibu, siapa dulu nih ya, Elvira Uno. Kayak misalnya yang banyak sekarang tuh yang tukang Grab, supir Grab ngapain penumpangnya, ya kan? Karena si ceweknya lagi sendiri. Memang iya benar kata Mbak Rati Amin, kalau bisa jangan sendiri kemana-mana. Kalau misalnya memang juga harus sendiri, harus tetap aware, harus tetap waspada sama orang-orang sekitar. Nggak apa-apa agak suuzon sama orang gitu. Ikuti kata hati. Kalau misalnya udah perasaan nggak enak, ditengokin orang terus-menerus juga, ya udah gitu. Pergi atau cari tempat ramai yang menurut kita bisa mintai tolong gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya kan. Sama itu sih dari diri sendiri sih. Karena kita sendiri yang cuma bisa menjaga diri kita gitu ya. Apalagi jomblo ya kan. Ya udahlah ya. Sabar ya. Baik-baik, terima kasih. Ya, Ada yang curhat. Pacaran pun kalau LDR gimana? Itu bilang selama pacaran ke sana. ada 2 orang nih LDR di sini. Baik-baik. Baik, baik kita lanjut ke Ibu Tasya dulu. Ibu Tasya, silahkan pendapatnya. Sebenarnya mau kita gimana menjaga diri kita kalau kita udah ketemu sama orang yang brengsek ya bakal kejadian juga kan gitu maksudnya. Kayak misalnya tadi yang Elvira bilang kalau kita sering pergi sendiri, misalnya naik gokar, grabcar, karena saya juga sering nih kebetulan sendirian naik gokar, grabcar itu kalau saya caranya begitu masuk saya pura-pura nelpon. Halo, Ma ini udah jalan ya. Pas saya kirim ya trackernya, kan kalau di Gojek dan Gokar itu kita bisa kirim tracker tuh. Nah, jadi si misalnya supir ini ada niat jahat, dia tahu kalau kita tuh ada yang nungguin dan kita ada orang yang tahu kita udah di mana. Tapi sebisa mungkin kalau bisa nggak usah deh naik gokar atau grabcar sendirian, mending go ride aja ya teman-teman ya. Yang paling bener tuh sebenarnya ya memperbaiki mindset para pelakunya itu sih. Jadi segimanapun kita menjaga diri kita, kalau di pikiran pelakunya masih jahat ya mau gimana ya? Dia nyari terus segala cara dia pasti dapat aja gitu. Jadi kalau saya sih ya kita menjaga diri sebaik-baiknya dan berserah diri saja kepada Allah ya bunda-bunda, semoga selalu dilindungi sama Allah ya. Amin, ya Allah. Insya Allah. Ya Allah. Ada juga pencerahan rohani hari ini ya. Belakangan ini tuh kan lebih sering pelecehan seksual itu terjadi di dalam mobil, baik itu Gojek atau Grab itu kan. Belakangan bulan ini karena terjadi berita-berita tersebut, saya pribadi mau hujan mau badai saya tetap memilih naik Go Ride. Selain lebih murah ya Bun, yang penting jauhkanlah dari pelecehan. Jadi walaupun sampai kantor basah kuyup nih kayak mandi di jalan, bodo amat lah, yang penting gak dilecehkan. Itu sih yang saya alami. Itu hanya sharing saja. Ya, temen saya juga ada yang sampai lebih memilih naik beca walaupun ongkosnya 2 kali lipat. Wow. Karena memang lebih penting diri kita sih daripada harta. Karena harta ya Daripada bahasa kuyup. harga adalah keluarga. Nggak apa-apa lah, pengen nyanyi aja, emang nggak boleh. Terakhir kepada Ibu Aisyah Sastra, Ibu Nabila, silahkan pendapat Anda sangat kami tunggu-tunggu di forum ini, silahkan. Jadi saya juga sama sih ya, minimalisirkan pergi sendiri, atau kalaupun emang harus pergi sendiri itu ya seperti yang dikatakan Ibu Tasa tadi ya, nge-share lokasi gitu. Kalaupun nggak pergi sendiri tuh usahakan sama yang emang kita percaya ya, entah. Atau kalaupun ada temen yang cowok juga nggak apa-apa, tapi yang dipercaya.
Siapa tuh? Tapi karena saya Kalau anak Ibu Nabila tunggal siapa juga. tuh? Cowok atau temen? Jadi ya meminimalisir, apalagi kalau misalnya kita pergi sama cowok gitu kan. Nah yang emang cowok berniat aneh-aneh itu mikirnya oh dia ada yang jaga gitu, kurang kemungkinan terjadinya. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber kita hari ini. Saya akan menyimpulkan bagaimana kita sebagai perempuan bisa mencegah dari pelecehan seksual. Yang pertama itu kita harus waspada dan hati-hati di lingkungan baru, dan ketika bertemu orang baru kita tuh harus ada rasa kecurigaan itu untuk melindungi diri kita sendiri. Kemudian kedua, kita juga bisa seperti dibilang Ibu Rati Amin tadi menggunakan alat-alat pelindung. Itu banyak sebenarnya di kalau shopping online gitu. E-commerce, sorry guys, e-commerce, nah itu sangat banyak ya. Seperti itu kita alarm, jadi nanti kalau kayak alarmnya itu bentuk gantungan kunci, kalau diklik itu nanti kalau misalnya kita merasa ada yang menjanggal, jadi orang-orang di sekitar situ tuh akan sadar. Atau tadi yang kayak paper sprayer, itu kayak sprayer isinya merica yang disemprot ke mata si pelaku, jangan disemprotnya ke kulit, itu jadi nggak pengaruh apa-apa, paling panas, jadi dia masih tetap bisa bergerak bebas ya. Kemudian juga kalian pernah lihat di TikTok sih, dia batang segini, kalau dia dibuka gitu, dia langsung bisa panjang, jadi itu kayak tongkat supaya mukul si pelaku. Itu kalau nggak salah namanya kubaton, cari aja kubaton itu pasti ada kan. Sama satu lagi, dikira orang itu handphone tapi sebenarnya itu alat setrum gitu, jadi ketika kita gitu ini dia akan kesetrum kejang-kejang gitu sih. Kemudian ini tambahan dari saya ya, mungkin dari pemerintah sendiri bisa lebih tegas terhadap undang-undang untuk pelecehan seksual, khususnya RUU PKS agar lebih disahkan segera. Dan yang terakhir nih, ini paling penting untuk seluruh umat Indonesia di dunia. Untuk Anda yang laki-laki, di agama juga udah dibilang tundukkan pandangan Anda, dan yang perempuan tuh jaga diri Anda. Jadi langkah baiknya dua insan ini saling bekerja sama, si laki-laki menjaga pandangannya, si perempuan juga menjaga dirinya atau menjaga auratnya. Dan untuk perempuan-perempuan di luar sana yang nonton konten kita hari ini, tolong untuk tetap selalu waspada di lingkungan baru dan bertemu dengan orang-orang baru. Dan Anda para lelaki, saya nggak bilang semua lelaki sih, tapi para lelaki yang mata keranjang, tolong sekali bayangkan apabila korban yang Anda lecehkan itu adalah anggota keluarga Anda, adik Anda, kakak Anda, bahkan anak Anda sendiri. Nauzubillahi min dzalik ya, jauh-jauh. Tolong ingat di akhirat nanti ada lagi hukuman Anda. Baiklah, terima kasih. Saya kira ini saja. Oh, ternyata sudah hampir 1 jam juga ya diskusi kita. Seru sekali sepertinya hari ini, sangat berbobot sekali. Ada lagi kebanyakan Mbak Anissa Tanusudibio dari tadi, kami mendengar ceramah yang sangat berfaedah ya Bu Anissa dari tadi. Kayak udah Kesempatan bagi bintang tamu untuk menyampaikan apresiasi. Iya kan? nanti bagian saya cut aja lah. Atau kalian ada yang ingin disampaikan? Gini Mbak Anissa, karena semuanya udah Mbak Anissa sampaikan, Jadi kami bingung. Satu pesan untuk perempuan Indonesia. Intinya sebagai cewek tuh harus aware. Jaga diri. Ya pokoknya harus selalu hati-hati dan galak aja pokoknya. udah banyak Jadi- tadi kok sampaikan semua, udahlah. Emang males mikir. doa aja banyak-banyak supaya dijauhkan dari hal-hal. Baik, oke. Terima kasih. Kita akhiri akhirnya diskusi kita hari ini ya. Terima kasih kepada seluruh narasumber kita yang bersedia hadir di Jempol Najwa. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Kalau ada kekurangan, kita mohon maaf. Kepada Allah kita mohon ampun. Kok kayak Liko. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik. Terima kasih udah undang Episode saya. guys.